Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, alhamdulillah bertemu kembali pada materi fikih bersama dengan Ustazah Amel. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Ustazah Amel izin memimpin doanya ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, Ustazah Amel langsung saja izin menginformasikan terkait aturan pembelajaran kita. Yang pertama, pastikan teman-teman duduk tegap. Yang kedua, pastikan berdoa sebelum belajar. Yang ketiga, pastikan fokus menyimak informasi yang disampaikan. Dan yang keempat, teman-teman silakan beres-beres. Nah, selanjutnya Ustazah Amel akan langsung ke materi kita hari ini, yaitu adalah terkait najis dan cara membersihkannya. Apa itu najis? Najis adalah al-qazaroh atau kotoran. Nah, kotoran tersebutlah yang menjadi penyebab tidak diterimanya ibadah seseorang. Bayangkan jika kita tidak sadar bahwa di dalam tubuh kita terdapat najis, lalu kemudian kita sholat. Berarti kita sholatnya sia-sia karena ibadah kita tidak diterima atau sholat kita tidak diterima oleh Allah karena di dalam tubuh kita masih terdapat najis yang tidak dibersihkan. Nah, kemudian Ustazah Amel akan menjelaskan terkait jenis-jenis najis dan cara membersihkannya. Nah, najis itu terbagi menjadi 3 jenis. Nah, najis yang pertama yaitu adalah najis mukhafafah atau disebut juga dengan najis ringan. Nah, yang kedua yaitu adalah najis mutawasitoh atau yang bisa disebut juga dengan najis sedang. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu adalah najis mughalazoh yang bisa disebut juga dengan najis berat. Nah, berikut dari jenis-jenis najis tersebut, nah, Ustazah Amel akan mencontohkan apa-apa saja sih yang menyebabkan tubuh kita terkena najis. Nah, yang pertama, Ustazah Amel akan menjelaskan terkait najis mukhafafah terlebih dahulu. Nah, najis mukhafafah itu contohnya yaitu adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun yang belum makan. Jadi ketika ada bayi baru lahir, kemudian bayi tersebut pipis dan misalnya mengenai baju kita, ujung baju kita misalnya. Nah, itu berarti baju kita sudah terkena najis. Nah, kemudian bagaimana sih cara membersihkan najis tersebut? Caranya yakni dengan cara memercikan air ke tempat yang terkena najis. Jadi teman-teman silakan boleh memercikan air ke tempat yang terkena najisnya saja. Misalnya yang terkena najisnya adalah ujung bajunya, berarti teman-teman silakan percikan air atau basuh air ke ujung baju kalian yang terkena air kencing bayi laki-laki tersebut. Nah, disitu sudah ada contoh gambarnya bagaimana cara membersihkan najis tersebut. Kemudian Ustazah Amel akan menjelaskan najis yang kedua yaitu adalah najis mutawasitoh atau najis sedang. Contohnya apa saja najis mutawasitoh ini? Contohnya yang pertama yaitu adalah kotoran manusia. Seperti yang kalian tahu, kotoran manusia kotor. Nah, kalau kotor biasanya memang itu adalah najis, apalagi kotoran manusia. Nah, itu salah satu contoh najis. Yang kedua yaitu air kencing manusia kecuali bayi laki-laki yang belum makan. Seluruh air kencing manusia, baik itu yang besar, anak SD kelas 1, 2, 3, 4, 5 atau orang dewasa, itu disebut dengan najis mutawasitoh kecuali air kencing bayi laki-laki yang belum makan, karena air kencing bayi laki-laki yang belum makan itu masuk ke dalam najis mukhafafah yang tadi sudah dijelaskan. Nah, selanjutnya yang ketiga, contoh dari najis yaitu adalah muntah. Muntah itu masuk dalam najis mutawasitoh.
dan itu harus dibersihkan. Kemudian yang keempat, darah hewan yang disembelih dan darah haid. Darah hewan yang disembelih itu termasuk ke dalam najis mutawasita atau najis sedang. Jadi teman-teman, jika bajunya terkena darah, maka harus dicuci baju yang terkena darah tersebut. Sama dengan darah haid, mungkin perempuan ada beberapa teman yang sudah haid, dan teman-teman itu haid yang kalian rasakan itu disebut dengan najis mutawasito. Selanjutnya contohnya adalah yang kelima, yaitu adalah kotoran binatang haram. Contohnya kotoran hewan apa? Misalnya kotoran anjing, terus kotoran babi, terus kemudian kotoran apa lagi? Singa, harimau. Nah, itu adalah najis mutawasito. Dan yang keenam, bangkai semua hewan yang mati tanpa disembelih kecuali bangkai ikan dan belalang. Jadi seluruh hewan mati yang matinya tanpa disembelih kemudian terkena tubuh kita, maka kita harus membersihkannya, karena itu salah satu termasuk contoh najis mutawasito. Kecuali apa? Kecuali bangkai ikan dan belalang, karena ikan walaupun sudah mati saja masih halal dimakan. Jadi ikan dan belalang itu tidak termasuk ke dalam najis. Selanjutnya, cara membersihkan najis mutawasito itu bagaimana? Yakni dengan cara mencucinya dengan menggunakan sabun. Jadi mudah saja teman-teman membersihkan najis mutawasito itu, yaitu adalah dengan cara teman-teman membutuhkan air, kucuran air untuk membersihkannya dan dibantu menggunakan sabun. Nah, selanjutnya, najis yang terakhir yaitu adalah najis mughalazoh atau disebut dengan najis berat. Contohnya apa saja ya? Nah, yang pertama yaitu adalah air liur anjing. Air liur anjing itu masuk ke dalam najis mughalazoh. Dan yang kedua yaitu babi. Anjing dan babi adalah hewan haram dan itu termasuk ke dalam najis mughalazoh. Jika teman-teman ada yang tangannya atau bagian tubuhnya terkena air liur anjing, atau misalnya bajunya terkena air liur anjing, bagaimana sih cara membersihkan najis mughalazoh tersebut? Nah, cara membersihkannya yaitu adalah dengan cara membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali yang diawali dengan air yang dicampur dengan tanah. Jadi teman-teman silakan membasuhnya sebanyak 7 kali. Namun pada basuhan yang pertama, teman-teman menggunakan air yang dicampur oleh tanah. Jika sudah dicampur oleh tanah, maka teman-teman sisanya boleh dibasuh menggunakan air bersih gitu, atau air mutlak. Itu ya teman-teman. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yaitu adalah najis merupakan salah satu penyebab tidak diterimanya ibadah seseorang. Najis dibagi menjadi 3, yaitu najis mukhafafah, najis mughalazoh, dan najis mutawasitoh. Dengan mempelajari cara membersihkan najis, diharapkan teman-teman mampu mengamalkannya, karena syarat diterimanya ibadah seseorang adalah dengan terhindarnya kita dari najis tersebut. Nah, mungkin cukup sekian saja penjelasan dari Ustazah Amel. Ustazah Amel izin menutup ya. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak videonya. Ustazah Amel izin tutup. Mohon maaf bila ada ucapan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.